supaya ini tidak merugikan Bapak dan Ibu pada saat melakukan open buy lalu harga naik dan setelah itu turun kembali, ada baiknya kita berikan pengaman. Pengamannya itu adalah trailing stop yang sifatnya otomatis. Baik, trailing stop. Trailing stop adalah sebenarnya seperti pengaman. Pengaman pada saat Anda melakukan trading, misalnya kita buy lalu harga naik. Pada saat harga turun kembali tentunya kita seperti mengalami kerugian. Tahu gitu, kita close saja. Biasanya selalu berbicara seperti itu. Kita selalu senang berbicara masalah yang sudah kejadian supaya ini tidak merugikan Bapak dan Ibu pada saat melakukan open buy lalu harga naik dan setelah itu turun kembali, ada baiknya kita berikan pengaman. Pengamannya itu adalah trailing stop yang sifatnya otomatis. Baik, tapi sebelumnya tentunya kita akan coba bahas selain trailing stop ada yang namanya stop loss. Oke, kita coba bahas stop loss. Stop loss itu adalah suatu pengaman pada saat kita melakukan open posisi lalu harga bergerak tidak sesuai dengan harapan kita sehingga kita akan membatasi kerugian tersebut. Misalnya saja kita melakukan open buy lalu harga bukannya naik tapi turun. Kita akan berikan stop loss tentunya sesuai dengan yang dapat kita terima. Misalnya kita mau stop lossnya 1.500.000, 10 pip, 20 pip, 50 pip, 100 pip. Terserah Bapak dan Ibu, tapi yang jelas bahwa stop loss ini banyak sekali yang mempergunakan karena pada intinya stop loss ini adalah salah satu risk management, memperkecil kerugian. Tapi ujungnya rugi gitu loh. Dan keadaan ini sebenarnya sering dibawakan oleh para broker, para konsultan, para marketing, atau siapapun dia menawarkan bisnis forex ini kepada Anda. Mereka selalu menawarkan dengan sistem 7:3. Jadi kalau Anda trade 10 kali, lalu profitnya itu biasanya 7 kali dan lossnya itu 3 kali. Ini yang selalu mereka beritahu kepada Anda. Kenapa? Karena lossnya itu bisa diminimalkan. Lossnya itu bisa diberikan suatu batasan sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu kehilangan uang cukup banyak. Begitulah kata mereka. Kenyataannya apa yang terjadi di lapangan justru terbalik. Karena perhitungannya dari 10 kali trade adalah 7 kali yang profit itu cuma dikalikan $10 misalnya. Hingga total menjadi $70. Sedangkan yang minusnya minus 3 kali tapi dikalikan $100. Ujung-ujungnya minus $300. Dengan apa yang pernah Anda dapatkan di $70, tentu Anda punya kerugian minus $230 dari 10 kali trade. Jadi kalau dibilang trade-nya menguntungkan karena 7 kali profit dan hanya 3 kali yang loss. Permasalahannya adalah besarnya yang loss dan yang profit itu tidak pernah sama. Ini kan gampang banget di teorinya, tapi prakteknya pernahkah kita melakukan ini? Enggak, biasanya enggak. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat. Ini harga gold yang katanya jagoan-jagoan teknikal gitu ya, yang hebat-hebat banget. Mereka selalu mengatakan bahwa ini sudah ada di tempat yang namanya resisten. Kan kita sudah tahu ya, yang namanya resisten itu adalah suatu daerah atau suatu titik di mana biasanya harga akan melakukan pembalikan. Dan pada saat support juga sama, satu harga di mana biasanya harga tersebut akan kembali atau berbalik arah di areal tersebut. Kalau kita lihat di gold, itu resistennya tuh di break semuanya. Jadi kalau kita kasih stop loss itu kena semua stop lossnya. Dan pada saat kita buy kemarin misalnya, dia turun kena lagi stop lossnya. Bapak dan Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa menggunakan stop loss itu akhirnya seperti bermain judi? Zaman dulu saya pernah berkata bahwa jaminan uang Bapak dan Ibu tidak akan habis itu adalah menggunakan stop loss. Jadi jaminan uang Bapak dan Ibu tidak habis adalah stop loss. Tapi dengan perkembangan zaman dan ilmu tentunya, sebenarnya kalau Anda menggunakan stop loss itu tidak jauh dari Anda bermain dadu sebenarnya. Anda berjudi misalnya, Anda ke kasino misalnya. Itu sama aja.
Permasalahannya adalah pada saat Anda ke kasino atau ke tempat judi, Anda membawa uang $5.000, selesai, ya udah Anda cuma rugi $5.000. Apa yang terjadi pada saat Anda melakukan trading dengan menggunakan stop loss? Yang terjadi adalah yang awalnya cuma $100, ujungnya Anda bisa habis $2.000, $3.000, bahkan puluhan ribu. Dan lebih parahnya lagi, kemungkinan besar di atas $100.000. Mengapa demikian? Karena sebenarnya judinya itu dimasukkan ke dalam handphone Anda, sehingga mau tidak mau kalau kita berjudi di tempat seperti Macau atau di Marina Bay Sands misalnya, atau di Las Vegas, itu jaraknya cukup jauh dan sekarang lagi di lockdown gitu ya, kita nggak bisa ke sana, ya udah aman gitu, dan kita nggak main judi. Pada saat judi itu ditaruh di handphone kita, mau tidak mau kita akan menjadi kebiasaan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang penguncian gitu, WHF gitu, banyak di rumah, itu paling enak ngapain, ya udah klik, ujungnya apa? Uangnya habis. Padahal kita harus tahu bahwa pada saat kita trading itu adalah kita membangun suatu bisnis. Kita bergerak sebagai CEO. Kita bukan jadi trader-trader kaleng-kaleng yang baru kemarin tentunya. Yang kita harus pikirkan adalah pada saat kita menangani satu account, kita akan berperan sebagai CEO. CEO itu tentunya mempunyai suatu alasan apabila dia melakukan kebijakan atau membuat suatu keputusan. Trading juga sama. Pada saat Anda membuat keputusan Anda itu harus efisien, harus efektif, harus reasonable, dan harus cepat. 4 itu tentunya diperlukan di dalam trading forex. Jadi sebenarnya Anda kalau bertransaksi itu bukan sebagai trader, ada baiknya Anda berpikir sebagai CEO yang punya perusahaan. Yang Anda tanganin account-nya itu adalah bisnis, ujungnya harus profit. Salahnya kita selalu kepingin masuk sekarang, profitnya sekarang gitu. Kalau masuk sekarang, profitnya sekarang, itu namanya berjudi gitu loh. Nggak ada cerita scalpingan. Tapi sih itu bisa loh scalpingan, uangnya jadi banyak. Berapa banyak sih uangnya? Pasti akun-akun kecil gitu, bukan akun-akun besar. Kalau akun-akun besar tuh Anda pasti pakai gunakannya swing trading. Dan pada saat Anda memasukkannya dalam bentuk stop loss, ada baiknya Anda berjudi saja, itu jauh lebih fair menurut saya. Kenapa? Karena pada saat kita berjudi misalnya, kita taruhlah katakanlah roulette gitu. Di situ ada bolanya diputar, lalu nanti ada merah dan hitam. Anda mau taruh di mana? Merah atau hitam? Anda katakan merah, oke, pas keluar bolanya jatuh di areal hitam. Uang Anda hilang yang di merah. Kalau di trading bukankah itu stop loss namanya? Oke. Dan kalau misalnya ternyata bolanya jatuh di merah, Anda akan mendapatkan 1,5 kali dari modal Anda. Jadi misalnya taruhnya 100 gitu, dapatnya 1,5 kali. Jadi Anda dapatnya 50. Jadi Anda masih untung. Apakah ini yang kita lakukan di dalam perjudian? Sama dengan forex. Anda masukkan entry point, lalu Anda lihat nanti ujungnya kena di TP atau kena di SL. Selesai. Kalau Anda kena di TP biasanya 1 atau 2 kali lipat dari jumlah SL-nya. Jadi kalau stop loss-nya Anda katakanlah 1 juta, profitnya Anda pasti kejar 1 juta sampai di 2 juta. Itu yang terjadi. Dan apabila ini berlangsung terus, wajar apabila banyak orang mengatakan bahwa forex ini adalah menjadi suatu yang dinamakan perjudian. Ya bedanya judi sama forex kan tidak ada, judi itu kan tidak ada analisanya. Siapa bilang nggak ada analisanya? Di dalam perjudian sepak bola semua analisa keluar di sana. Perjudian di bakarat misalnya, kalau misalnya angkanya besar terus, oke, sampai 7 kali berturut-turut, kemungkinan yang 8 itu adalah yang kecil. Kalau 12 kali kecil semuanya, kemungkinan yang 13 adalah yang angka besar. Apa bedanya dengan trading? Pada saat harga naik gitu ya, terus Anda lakukan sell, kasih stop loss gitu, buktinya kena semuanya. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang sering terjadi dari kita semuanya, bahwa dengan mudahnya nggak tahu marketing atau konsultannya berafiliat sama broker gitu ya, atau mungkin jadi marketingnya broker kali ya. Jadi dengan tenang, ya udah nanti kita kasih daily signal gitu. Daily signal, oke. Anda buat daily signal, tingkat akurasinya berapa banyak, terus lihat kelihatan nggak ininya backtestnya. Karena pada prinsipnya
saat sesuatu metode nggak bisa di backtest, itu sebaiknya lupakan saja gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kembali ke permasalahan kita adalah trailing stop. Jadi kita lebih baik nggak usah pakai stop loss, Res. Ya boleh juga sih pakai stop loss, tapi pakai stop loss itu yang sudah positif sebaiknya. Jadi stop loss itu jangan dipakai yang lagi negatif. Gunakan pada saat dia sudah positif. Namanya apa? Namanya adalah trailing stop. Trailing stop adalah stop loss ya, tapi dimodifikasi, dibuat karena di MT4 itu sudah ada fiturnya, Anda tinggal ikuti saja. Jadi misalnya secara umum Anda buy lalu Anda gunakan untuk stop loss 50 pips misalnya. Pada saat harga naik ya, stop loss-nya pun ikut akan naik. Tentunya naiknya setelah harga buy Anda misalnya. Misal kita buy lalu kita kasih stop loss di bawah. Lalu harga naik, stop loss-nya ikut naik. Dan pada saat harga naik lagi, stop loss-nya ikut naik lagi. Sampai harga itu naik lagi ketiga kalinya, masih ikut, keempat kalinya naik terus gitu ya. Tapi begitu harga itu turun atau terkoreksi, maka stop loss-nya terkena. Artinya, kita terkena stop loss tapi profit. Dan itu bisa dibuat secara manual maupun secara otomatis. Sebenarnya MT4 sudah menyediakannya. Jadi pada saat Anda buka, di contoh saja, Anda buka di terminal, lalu nanti Anda keluar, open posisi Anda yang sudah profit ataupun masih belum profit, lalu Anda klik di situ, nanti Anda lihat ada trailing stop, lalu Anda klik trailing stop, nanti ada keluar berapa poin gitu loh. Nah, Anda tinggal pilih mau berapa poin. Misalnya Anda pilih itu yang paling kecil kan 15 poin, ya udah Anda taruh 20 poin misalnya. Artinya Res, ini gimana sih sebenarnya artinya 15 poin, apa sih poin bedanya sama pips gitu ya. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita agak-agak aneh juga orang ngeributin pips sama poin gitu loh. Karena sebenarnya poin itu adalah produksi dari trader-trader lama gitu ya. Tidak menggunakan online seperti sekarang, gunakannya adalah mintanya pakai DQ gitu, menggunakan telepon. Dan tentunya digitnya juga cuma 4, sekarang digitnya 5. Apa bedanya? Nggak ada bedanya sebenarnya, poin sama pip sama aja gitu loh. Jadi ada bilang bahwa pip itu ada percentage in point gitu. Terus poin itu adalah sebenarnya kalau 1 poin adalah 10 pip gitu. Nggak. Samain aja semuanya. Dan di MT4 dia trailing stop minimal 15 poin. Nah, 1 poin itu adalah angka yang paling terakhir itu ya. Angka yang paling terakhir itu adalah 1 poin atau 1 pip. Begini cara kerjanya dari trailing stop. Jadi ada buy misalnya, lalu kita taruh stop loss di bawah, lalu harga runningnya di atas, tiba-tiba harga naik, maka stop loss-nya naik. Ini bukan sell stop ya, stop loss-nya naik. Dan ini secara otomatis karena kita udah setting tadi di MetaTrader 4. Lalu kita cek misalnya berapa banyak. Misalnya kita taruhnya di sekitar 60 pips atau 60 poin misalnya. Misalnya kita buy di 1973 misalnya. Ternyata harganya naik ke 1974. Kita sudah kasih stop loss, maaf ya, ini bukan sell stop loss gitu ya. Sebelumnya itu di trailing stopnya di 60 pips atau 60 poin. Jadi dihitungnya itu dari harga runningnya, bukan dari harga kita open gitu. Harga runningnya. Jadi pada saat harga itu naik lagi ke 1975,60, maka stop loss-nya pun akan naik ke 197500. Dan begitu seterusnya secara otomatis tentunya. Dalam referensi banyak buku mengatakan bahwa memang kita bagusnya gunakan stop loss gitu ya. Memang betul Pak, itu nggak salah gitu loh. Saya gunakan stop loss zaman dulu, tapi kena stop loss terus. Ujung-ujungnya equity saya juga habis. Ujung-ujungnya saya seperti berjudi akhirnya. Begitu saya open posisi, lalu saya berharap yang kenanya itu TP-nya dulu atau stop loss-nya dulu. Bahwa apabila kita punya uang yang cukup dan arah yang benar, dan kenapa kita harus gunakan stop loss, uang kita tuh nggak pernah habis.
Nanti kita akan jelaskan di sesi kedua. Tapi yang jelas bahwa perhitungan money management bermain di sini, Pak. Sebanyak apapun yang dikatakan oleh konsultan Bapak, yang dikatakan oleh marketing Bapak, justru atau mentor Bapak sendiri yang mengatakan bahwa yuk pakai stop loss gitu ya, buat dia bisa mungkin. Tapi kenyataannya di lapangan kita pernah gunakan nggak, Pak? Begitu kita kasih stop loss kena. Yang kedua kali buy kasih stop loss kena. Yang ketiga kali pasti nggak pakai stop loss, percaya sama saya, Pak. Kenapa? Karena 2 kali awal itu pada saat kita buy lalu harga kena stop loss, harga naik lagi, Pak. Sebenarnya kita nggak tahu kan arahnya mau kemana. Makanya kadang-kadang saya agak-agak aneh apabila ada seorang trader mengatakan atau investor mengatakan harga kan nggak tahu mau kemana gitu. Kalau harga nggak tahu mau kemana sebenarnya jangan trading gitu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kita harus mengetahui dulu harga mau kemana, lalu apa yang kita rencanakan, bagaimana trading plan-nya, bagaimana strateginya, baru kita entry. Di sesi kedua saya akan berikan contoh kepada Bapak ya Pak ya. Kalau kita berbicara masalah news, sebenarnya news itu kan hanya mempercepat Bapak kena TP atau mempercepat Bapak open posisi gitu ya. Biasanya kan kalau kita trading itu jarang pakai instant execution ya Pak ya. Kita gunakan pending order misalnya. Jadi sebenarnya berita-berita itu data-data ya, data. Bapak sebenarnya kita nggak ngomong berita ya Pak ya, kita ngomong data Pak. Karena yang keluar di Forex Factory kan maksud Bapak ya. Yang keluar di Forex Factory itu bentuknya data Pak. Dan orang-orang trader alay technical selalu bilang, ya saya ngomong kayak gitu bentar lagi komennya banyak di YouTube yang ngebully saya. Mereka selalu mengatakan bahwa itulah fundamental gitu. Forex Factory bukan fundamental gitu loh. Fundamental tidak sesingkat itu gitu loh. Itu hanya data ekonomi. Dan artinya kalau kita ngomong data ekonomi, bahwa kalau ada data ekonomi yang besar yang sedang dilihat oleh pasar, pasti dampaknya besar. Jadi dampak besar kecilnya itu jangan dilihat dari warnanya ya Pak ya. Karena buat orang yang buta warna itu warnanya sama semua Pak. Ya, hitam, putih sama abu-abu semuanya sama tuh abu-abu. Jadi jangan ngelihat dari warnanya, tetapi apa yang sebenarnya sedang diberitakan, apa yang sedang rame gitu. Ya, sama kalau kita dagang, ya Pak, dagang sekarang itu yang paling rame dagang apa sih Pak? Pasti dagang masker gitu, dagang alat-alat kesehatan gitu. Tapi kalau Bapak coba untuk berdagang atau berbisnis bioskop atau alat-alat kebugaran atau nge-gym gitu ya, atau lebih parahnya Bapak bikin spa gitu, itu semua ditutup Pak sama pemerintah. Nggak boleh rame-rame. Oke, jadi bioskop juga belum buka gitu ya. Kenapa? Karena penyebaran COVID ini. Nah kalau kita masuk ke bisnis yang kayak gitu juga salah juga Pak. Jadi artinya bahwa kalau ada data dikeluarkan, data itu memang betul pengaruh gitu ya. Bapak mau lepas trailing stopnya, saya sih setuju saja Pak. Saya sih setuju saja. Yang penting Bapak juga punya trading plan. Jadi misalnya gini, Bapak buy, Bapak kasih trailing tadinya, terus mau buka ada berita, Bapak buang aja trailingnya. Biarin dia lebih tinggi lagi, nanti saya akan close. Tapi sebenarnya Bapak pada saat Bapak buy, Bapak sudah punya target sebenarnya. Bapak punya suatu pandangan apabila harga sudah sesuai dengan harapan, dia akan kemana? Nah di situ ditaruh Pak TP-nya. Tapi kalau Bapak bilang saya nggak pernah taruh take profit, ya saya tahu Pak, Bapak nggak pernah tahu take profit, tetapi di bayangan Bapak ada take profitnya. Kita nggak pernah kasih take profit di harga 2.000, tapi kalau setelah dekat-dekat 2.000 sih kita akan close untuk gold. Cerita-cerita itu sebenarnya. Jadi nggak apa-apa Pak, Bapak hapus trailing stop-nya juga nggak apa-apa. Baik kok, nggak masalah. Ya Bapak pasang juga nggak masalah. Karena kalau Bapak gunakan trailing stop, otomatis biasanya itu sudah aman. Bapak pasti plus atau nol. Ya, oke, makasih. Ini yang banyak sekali berkembang sebenarnya di ini broker yang ngelakuin satu tapi semuanya kena gitu loh. Jadi kadang-kadang kita emang kena stop loss dibilangnya SL Hunter gitu. Padahal emang kita kena stop lossnya habis itu berangkat gitu. Pas kita lihat memang lu masukin duit berapa gitu. Masukin duitnya
cuma $50. Ya aduh, gitu nggak bakal dilihat, nggak bakal dikejar stop loss. 50 juta US dollar mungkin brokernya juga akan pantau gitu ya. Tapi yang kecil enggak lah, enggak ada. Itu cerita-cerita seperti itu sebenarnya ada cerita-cerita yang dibuat zaman dulu di mana broker itu tidak fair sebenarnya. Kalau sekarang hari ini ada broker yang nggak fair, udah tinggalin aja gitu. Kenapa? Karena broker-broker yang tidak fair itu gini loh, fair. Saya kasih tahu sama Bapak dan Ibu semuanya, broker itu sekarang tuh mikirnya harusnya jangan aneh-aneh gitu. Kenapa? Oh, broker yang nggak aneh-aneh aja nasabahnya habis kok gitu loh. Apain dibuat aneh-aneh gitu. Logis nggak menurut saya? Jadi nggak usah diapa-apain juga. Itu nasabah pasti habis di bisnis forex ini, nggak mungkin enggak gitu loh. Nanti di sesi berikutnya saya kasih tahu gimana caranya supaya nggak habis. Tapi kalau nggak jalanin metode ini, itu udah pasti habis gitu loh. Itu pasti habis, nggak mungkin enggak. Nah, ngapain juga broker buat ya sesuatu yang nggak fair gitu loh. Kalau nggak fair tuh emang Anda udah jago banget gitu loh. Udah setiap bulan penghasilannya itu lebih dari 30%. Konsisten selama 1 tahun. Itu broker agak-agak kesel tuh ngeliat Anda tuh, pasti dikejar-kejar tuh itunya SL-nya. Atau Anda nggak dikejar-kejar, tapi Anda dikasih tahu bahwa Anda nggak boleh trading lagi di broker ini, tapi uangnya dikembalikan dan itu juga sering terjadi kok. Jadi Bapak dan Ibu jangan berburuk sangka dulu ya, jangan suudon dulu sama broker gitu. Kali aja emang kita yang salah gitu. Kita naruh biasanya Pak. Kita naruh stop loss kejilat gitu. Kita bilangnya SL hunter, padahal kita yang salah kan. Kita paling sulit adalah menasehati diri kita sendiri. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, itu juga saya ngomong gini sebenarnya saya juga kenapa saya nggak suka pakai SL karena seperti itu. Karena SL itu buat saya tidak nyaman, dan SL itu yang membuat kalau mau pasang SL, pasang trailing stop gitu. Bukan SL namanya, pasang trailing stop. Karena trailing stop itu kalau nggak PEP pasti profit. Tapi pasang stop loss buat saya adalah suatu tindakan yang kurang bijak untuk trader profesional. Kalau trader kaleng-kaleng nggak apa-apa, taruh aja stop loss ya. Oke, makasih Pak Joshua. Yang diinginkan oleh pelaku pasar ya. Jadi jangan nanya saya Pak. Bapak harusnya nanya pelaku pasar. Kita ambil contoh ya Pak ya, ambil contoh aja. Kita buatnya semuanya menjadi logis. Jadi gini loh, kalau trading itu kalau nggak logis itu agak repot nanti ke depannya. Oke? Nah, Pak Muklas, kita ngomong agak ke belakang sedikit ya, nggak apa-apa. Kita ngomong masalah sebelum Lebaran Haji kemarin. Lebaran Haji itu pasti orang bisnisnya paling nyaman bisnis apa? Pasti bisnis kambing. Udah pasti bener bisnis kambing. Tapi pernah nggak kepikiran Pak Muklas bahwa bisnis kambing itu sebenarnya merugikan loh? Kenapa merugikan? Harganya nggak akan mahal, bahkan nggak ada yang beli pada saat Idul Adha itu terjadi atau Lebaran Haji itu terjadi. Kalau yang Anda jual itu adalah kambingnya betina, benar nggak? Jadi pasar maunya itu adalah kambing jantan untuk dikorbankan. Lalu Anda kambing juga sih, tapi betina ya nggak bakal laku gitu ya. Jadi begitu juga dengan data ekonomi, jangan mentang-mentang gitu ya. Pokoknya kalau November itu pasti gerak gitu. Ya enggak juga. Saat ini pelaku pasar sedang melihat angka tingkat pengangguran enggak? Kalau iya, ya betul. Udah pasti aman, udah pasti benar gitu loh. Tapi kalau enggak ya enggak bakal bisa. Kira-kira seperti itu. Kalau pada saat kita mulai melihat gitu ya, ada suatu berita dan segala macamnya, yuk coba untuk dilihat kembali. Beritanya itu yang diinginkan pelaku pasar apa enggak? Kalau enggak mau diinginkan pelaku pasar, ya emang agak sulit. Gitu ya, dia tidak akan bereaksi. Beritanya apa saja, yuk kita akan ngobrolkan di sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak Joshua. Apa kabar ya Pak? Yang penting sehat dulu Pak, karena duit banyak juga kalau nggak sehat mah capek Pak. Oke, jadi Bapak mudah-mudahan sekeluarga sehat ya. Oke, pertanyaannya menarik. Bapak nggak, Riz, kamu nggak pakai stop loss? Enggak, udah berapa lama? 7 tahun saya nggak pernah pakai stop loss. Kena nggak? Enggak lah, kan nggak pernah kena stop loss. Kenapa? Ya kan stop lossnya nggak pernah dipasang, kan gampang jawabnya. Tapi equity-nya habis nggak? Enggak Pak. Top up nggak? Enggak gitu loh. Gimana kok bisa kayak gitu?
sesi kedua saya buka ya. Kenapa saya nggak gunakan stop loss? Ya Pak Mustafa ya, kita ngobrol sampai di sesi kedua habis ini. Oke, makasih Pak Joshua. Data ekonomi pengaruh nggak? Pengaruh banget Pak. Berpengaruh sekali. Berapa besar? Saya agak susah berbicara berapa persen ya, tapi yang jelas buat saya harusnya nilainya adalah 30% dari trading itu sendiri. Tapi persentase nanti saya jelasin di sesi 2 ya Pak ya. Cepat ya, dapetin apa yang saya inginkan sebenarnya adalah begini. Pada saat memang kita mempunyai equity yang tidak baik, jadi kita mempunyai perhitungan money management yang kurang layak lah gitu ya. Ya ada baiknya, sebaiknya memang gunakan stop loss Pak. Gunakan stop loss. Asli gunakan stop loss. Kasih stop loss, kasih TP. Jadi misalnya gini, kita ambil contoh ya, kita punya uang $1.000, oke? Begitu kita punya uang $1.000, lalu kita buy, oke? Lalu ditaruh TP itu $100, lalu dikasih stop loss juga $100, dah gitu aja Pak. Tapi metode yang dipergunakan itu harus 70/30 atau 7/3, jadi 7 kali harus profit, 3 kali harus loss. Tapi jumlahnya dua-duanya sama. Kalau tadi perhitungan saya, metodenya 7/3, tapi tidak sama Pak. Pada saat kita profit dikalikan cuma 10, kalau loss dikalikan 100. Itu yang nggak beres sebenarnya. Tapi kalau dua-duanya sama Pak, 7/3, Anda akan dapat 7 kali 100, Anda dapat $700. Sedangkan kalau stop loss itu Anda dapatkan 3 kali $100. Total Anda masih untung $400. Teorinya gampang Pak, prakteknya sulit. Tapi intinya benar Bapak. Kalau money management yang nggak benar, ada lebih baik gunakan stop loss. Kalau sudah profit, menurut saya gunakan TP Pak. Kalau nggak sebelum TP saya bisa close, nggak apa-apa sih Pak. Tapi nanti perbandingannya pasti akan berbeda lagi dan ujung-ujungnya 7/3-nya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira segitu ya Pak. Terima kasih. Urusannya sama gaya trading ya Pak ya. Karena ada orang yang gunakan misalnya buy lalu pakai stop loss, pakai TP udah tinggalkan. Dimana TP dan SL-nya nggak pernah dirubah-rubah. Ini yang konsisten Pak. Saya suka yang gayanya begini sebenarnya. Jadi kalau Anda mau gunakan stop loss, ya konsisten aja. Jangan pernah digeser-geser, gunakan TP juga sama gitu loh. Lalu kalau Anda ingin menggunakan trailing stop, sebenarnya Anda ingin, ini sebenarnya kalau trailing stop ini orang yang nggak jelas sebenarnya nih. Mau close tapi nggak mau gitu, takut harga naik. Banyakkan pertimbangan lah, biasanya orang nggak mau rugi itu pakai trailing stop. Tapi trailing stop juga pakai mikir lagi, mau pakai manual, apa pakai ini, nanti kalau dia turun sampai sini nanti kena, banyaklah pertimbangan. Tapi orang yang profesional nggak seperti itu. Yang profesional pasti semua sudah terencana Pak, sudah terencana. Karakternya dia adalah karakter swing misalnya, ya sudah. Kalau swing yang paling gampang apa? Pakai trailing stop. Pada saat harga sudah di atas open posisi kalau kita buy, atau harga sudah di bawah open sell-nya, tentu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau tidak mau gitu ya, dia gunakan trailing stop dengan manual. Jarang menggunakan otomatis juga. Kecuali memang ada, dia lihat pergerakan harganya itu benar-benar sangat signifikan, dia gunakan trailing stop. Biasanya seperti itu. Ini tergantung karakter ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik Pak. Kalau kita bicara masalah trading nyaman, itu karakter Pak. Karakter kita cocok dengan metode yang kita pilih. Ini kadang-kadang kita repotnya, kita trading atau belajar trading sama pelatih atau mentor atau konsultan yang gaya trade karakter itu nggak sama kita. Contoh, kita tuh senangnya investasi, beli tanah, beli rumah gitu. Beli sekarang nih, jualnya tahun depan atau berapa tahun akan datang gitu. Harga sekarang kan lagi turun rumah, ya biarin aja lah. Nanti ke tahun depan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi naik gitu. Lalu kita dikenalkan suatu cara berdagang itu tidak yang nyaman seperti itu. Tiba-tiba kita suruh jualan handphone. Handphone itu Pak, kalau nggak laku dalam waktu 1 bulan, dia akan keluar lagi model yang baru. Handphone Bapak jatuh jauh.
Jadi gimana? Bapak jadi harus menjual handphone itu dalam waktu cepat. Ini namanya scalper, Pak. Nah, pada saat Bapak punya karakter untuk long term atau swing trading lalu dijadikan scalper, itu biasanya mual-mual, Pak, nggak nyaman, Pak. Nah, jadi kembali lagi ke karakter, Bapak mau menggunakan stop loss, Bapak mau menggunakan averaging, Bapak mau menggunakan trailing stop, kenali Pak diri Anda dulu. Setelah itu, yuk belajar sama mentor yang karakternya sama. Kalau kita aja punya temen satu kantor karakternya nggak cocok aja kita nggak nyaman, Pak. Apalagi mentor ngajarin kita, udah tahu karakternya kagak cocok, dipaksain juga bubar, Pak. Kalau kita berbicara masalah trading, tentunya banyak orang langsung berbicara masalah metode apa nih, gitu, grafiknya gimana dan segala macamnya. Tapi orang nggak pernah berbicara masalah berapa sih uang yang dibutuhkan untuk trading, nggak pernah berbicara ini. Karena mereka bilang kata brokernya sih $1 bisa, $2 bisa, lalu 3 juta rupiah bisa, 5 juta rupiah bisa. Bapak dan Ibu, itu kan maunya broker, bukan perhitungan gitu loh, bukan perhitungan money management. Money management adalah berapa uang yang dibutuhkan supaya Bapak dan Ibu tidak mengalami suatu yang membuat tidak nyaman pada saat harga tidak sesuai dengan arah marketnya. Bapak dan Ibu, ini seperti kita layaknya bisnis. Bisnis itu perlu suatu modal. Modalnya itu harus optimum. Nggak boleh modalnya itu modal yang asal-asalan gitu. Modal yang terlalu sedikit atau justru yang sangat berlebih. Itu juga tidak memaksimalkan uang menurut saya. Karena pada saat kita trading misalnya di saham misalnya, itu kan 1:1 gitu. Kalau 1:1 kita seperti beli yang di jualan teh botol tapi intinya cuman dibuat paper lah gitu. Ini saya ngomong gini yang komen banyak lagi nanti di YouTube saya gitu. Karena enggak, saham berapa sih untungnya gitu loh, 20-30% per tahun gitu. Forex cuman 5% aja 1 tahun itu bisa 60%. Artinya kalau kita 10% aja per bulan itu bisa nyampe berapa? 120%. Bisnis mana yang 1 tahun bisa menghasilkan 120%? Nggak mungkin lah bisnis-bisnis yang aneh-aneh gitu kan. Pasti bisnis ini adalah bisnis yang paling menguntungkan. Tapi banyak orang mengatakan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngitung money managementnya gimana. Nggak tahu gimana cara ngitungnya gitu loh. Sehingga ada apa-apa ikutin aja. Kalau kata konsultannya sih, kalau kata mentornya udah kasih aja stop loss. Nanti kita cari lagi. Kenapa nggak berjudi aja di Las Vegas? Itu jauh lebih menarik sepertinya dibandingkan Anda harus trading setiap hari mantengin handphone dan ujungnya kita nggak tahu bakal untung apa bakal rugi. Kalau udah kita masuk ke dalam bisnis forex, ujungnya harus untung. Kalau nggak untung gimana? Nggak usah trading forex. Itu aturan mainnya. Ditelepon sama marketing, konsultan, atau siapapun, ini gold lagi bagus gitu. Pokoknya ada bawah beli aja gitu. Modalnya berapa ya udahlah pokoknya modalnya 100 juta nggak apa-apa sekali antar 5 lot. Saya cuma bilang nih marketingnya sekolahnya di mana, yang lebih parah lagi leadernya nyuruhnya gimana, lebih parah lagi brokernya parah kali ya nggak ngasih edukasi. Apapun itu sebenarnya harga emas zaman dulu dan sekarang modalnya pasti beda lah. Zaman dulu itu harga emas 1 gramnya cuma 280.000 per gram. Sekarang hampir katakanlah 1 juta per gram. Kalau kita mau bisnis emas itu pasti modalnya beda. Tapi kenapa dalam bisnis forex itu sama semua modalnya? Mau harganya di 1.800, mau modalnya harga 1.500, modalnya semua sama $1.000. Buat saya sih ini nggak logis. Perhitungan money management itu penting. Percaya sama saya, ujungnya pasti MC, margin call atau autocut. Kenapa demikian? Karena overtrade, semua orang yang overtrade ujungnya minta apa? Minta maaf. Dan kalau udah minta maaf ini repot nih. Nggak dimaafin udah kejadian, tapi kesel gitu. Tapi kalau dia menggunakan MM itu nggak bakal habis gitu loh. Ya tapi kan untungnya kecil. Ya kalau untungnya banyak, kepingin untung banyak, banyakin doa dan banyakin sedekah. Pasti banyak untungnya. Karena yang menentukan rezeki banyak dikit
itu cuma Tuhan aja, bukan MT4. Oke. Tapi caranya harus benar. Setelah uangnya cukup, ya uangnya cukup itu artinya tidak sedikit atau banyak, ya pas optimum, kita nggak pernah takut lagi bahwa uang itu akan habis dalam sekali trading. Nggak mungkin habis. Setahun tuh Anda nggak mungkin habis kalau hitungannya benar. Yang bikin rese apa? Yang bikin rese itu ribut-ribut di grup gitu loh, ya kan? Ntar ada bearish divergence gitu. Padahal mah harganya nggak turun. Masih percaya aja sih pakai technical. Berapa banyak teknik kita kehabisan, tapi nantilah diomongin. Tapi yang jelas bahwa MM itu harus benar dulu. Kalau MM benar, pasti kita lagi nyaman karena uangnya cukup. Kita juga kalau punya uang cukup, tabungan yang cukup, jalan kemana aja nyantai kok gitu. Mau kemana ke GI, tenang gitu loh. Mau kemana, Pondok Indah Mall, nyantai aja. Mau kemana jalan-jalan, mau ke Bali, ke Lombok, mau ke Labuan Bajo, silakan aja. Yang kalau negeri ya lagi dicekal. Oke. Lalu setelah uangnya cukup, lalu kita ngomong arahnya mau kemana. Yuk kita praktek. Kita sudah tahu bahwa saat ini ada COVID-19. 18 juta orang terinfeksi di dunia. Lebih dari 600.000 orang meninggal gara-gara pandemik COVID ini. Ya. Dan selain itu, tahu nggak yang terjadi? Yang terjadi adalah Amerika sekarang sedang ngeberhentiin yang namanya aplikasi TikTok, mau dilarang di Amerika. Kenapa mau dilarang? Karena katanya memberikan data yang sangat besar atau big data buat pemerintah China. Padahal perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak. Nanti data-data yang ada dari Amerika itu akan disimpan di server Amerika. Makanya dia akan kerjasama sama Microsoft menjual sahamnya 30% untuk di Amerika. Trump bilang nggak usah, pokoknya kalau nggak semua dijual nggak usah, gitu. Cuma 30% nggak usah, nanti TikTok kita larang masuk di Amerika. China sama Amerika ketegangannya memuncak. Oke, gara-gara apa? Gara-gara virus corona itu awalnya dari Wuhan. Dan Trump mengatakan kalau China mengatakan lebih awal, pasti kita nggak rugi seperti ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa kebocoran laboratorium yang ada di Wuhan itu mau benar apa mau tidak, itu memang suatu kejadian pandemik. Dan Trump mengatakan bahwa China harus bikin klarifikasi dan bertanggung jawab terhadap virus COVID-19 ini yang Trump mengatakan sebagai China virus. Udah rasialis banget ya. Tapi apapun itu ketegangannya pasti meninggi. Itu juga kita bisa lihat di India, pasukan India di perbatasan bentrok dengan pasukan China dan beberapa belas orang meninggal. Lalu kita juga lihat bahwa Inggris juga mulai mengecam China karena masalah Hong Kong. Lalu banyak lagi masalah-masalah yang terkait dengan China, dan China pun akhirnya membalas dengan menutup konsulat jenderal Amerika di Chengdu. Dan itu buntut daripada penutupan konjen China di Houston. Bapak dan Ibu, tadi saya cerita ya, Bapak dan Ibu kalau pengen tahu, ini yang namanya fundamental. Ini yang namanya fundamental, ini yang namanya fakta, ini yang namanya yang orang bilang ini adalah berita. Forex Factory itu bukan berita, itu data gitu loh. Nah, jadi faktanya Amerika sama China sedang berantem. Kalau Amerika sama China berantem, perang dan segala macam yang berurusan dengan perang, kita sudah tahu pelaku pasar pasti akan mengambil safe haven sebagai instrumen portfolio mereka, karena itu yang paling aman gitu loh. Nah tentunya dari cerita tadi tentunya akan mempengaruhi data ekonominya. Nah data ekonomi setiap negara itu kita bisa buat scoringnya, lalu keluar data ekonominya. Dari sini kita udah ketahuan sebenarnya negara mana yang lemah, mana yang tidak, dan baru dari sana ngomong masalah teknikal. Oke, kita ulang dengan uang yang cukup, misalnya di gold sudah cukup gitu uangnya, hitungannya udah benar. Lalu fundamentalnya kita tahu Amerika sama China ribut terus nggak kelar-kelar.
Dan salah satu cara untuk mempersempit data polling antara Joe Biden sama Donald Trump, caranya gimana Donald Trump bisa menang? Pasti dia harus memenangkan perang dengan China. Dan makanya China sama Amerika tidak akan selesai sebelum pemilu terjadi. Dan sampai sebelum pemilu tentunya ketidakpastian tinggi. Nah kalau ketidakpastian tinggi pasti kita pilih gold kan. Goldnya nggak mungkin dijual, pasti dibeli. Nah kalau kita ngomongnya dibeli, ya tinggal cari apa? Tinggal cari supportnya untuk dibeli. Kan itu gampang sebenarnya. Nah seperti ini. Dengan cerita-cerita yang tadi yang gampang gitu ya paling supportnya di level 1969, 1955, 1901. Kalau mau dalam juga 1873, kayaknya agak susah ke 1873. Lebih gampang kan analisanya. Dan kalau mau pakai apa? Pakai indikator. Sampai budek juga indikator yang nggak bakal selesai. Kenapa? Itu ada bearish divergence, harganya naik gitu loh. Ya. Mau pakai apa lagi gitu loh, mau pakai wave ujungnya di berapa gitu, nggak jelas. Mungkin di sebelah kirinya sudah nggak ada gitu loh. Jadi kalau Anda masih percaya juga dengan analisa teknikal di depan, buat saya sih, saya nggak anti sama teknikal, saya juga menggunakan teknikal kok untuk menentukan entry dan exitnya, tapi jangan gunakan untuk memprediksi harga, gunakan teknikal. Buat saya tuh kita disuruh jadi analis, bukan disuruh jadi pelukis yang tipe-tipe gambar. Nih Anda ini wave itu turun naik. Bos, kalau bisa kayak gitu bos, harusnya Presiden Jokowi udah panggil Anda tuh masuk ke staf khusus ahli untuk perekonomian, karena Anda bisa menghasilkan uang yang banyak buat negara gitu loh. Nggak seperti itu tuh. Dan cara kerjanya Bill Gates juga nggak seperti itu. Cara kerjanya George Soros juga nggak seperti itu. Mereka punya big data yang sangat besar, informasi yang sangat besar untuk membeli suatu perusahaan atau untuk membeli suatu pair. Karena suatu negara itu memang ekonominya bagus atau ekonominya buruk tentunya. Jadi kalau Anda mau gambar-gambar, nanti tiba-tiba ada aliran aneh gitu. Cat pattern gitu atau cat pattern kali ya. Jadi ujung-ujungnya kayak bikin aliran sendiri gitu yang langsung mengatakan bahwa ini adalah penemuan saya. Itu mah kagak ditemuin kali. Bapak dan Ibu, Anda harus lihat bahwa setiap tahun yang namanya grafik itu pasti berubah. Kenapa berubah? Ada false breaknya. Kenapa? Karena intervensinya terlalu banyak, kepentingannya terlalu banyak. Zamannya si Sakata Rules, Monize Homa, abad ke-18, itu dia dengan tenangnya trading 100 kali nggak pernah loss, hanya dengan menggunakan candlestick. Sekarang Anda gunakan candlestick, berantakan. Coba lihat. Kenapa? Zaman dulu nggak ada kepentingan untuk intervensi. Sekarang Anda lihat kepentingannya banyak banget. Mulai dari ekonomi, institusi, politik, geopolitik. Banyak banget kepentingannya. Sehingga pada saat Anda pagi-pagi ngeliat grafik, Anda kemudian main judi aja lah gitu loh. Itu jauh lebih nyaman. Karena habisnya kalau Anda bawa $5.000, habisnya $5.000. Tapi kalau trading, hati-hati. Kalau Anda nggak belajar dulu, dari $100 Anda bisa rugi sebanyak $100.000. Dan kemarin, waktu saya di Bandung, saya ditelepon sama rekan untuk memberikan advice kepada rekan yang sedang floating 200 miliar rupiah. Anda bisa bayangin nggak? Dan itu kejadiannya dalam beberapa bulan terakhir ini, sekarang orangnya lagi stres. Saya cuma katakan, hello 200 miliar gitu. Floating itu tradernya lulusan Harvard gitu. Bapak dan Ibu, yuk belajar dulu, karena buat saya Anda mau belajar kemanapun sama aja gitu ya, belajar aja dulu. Yang jelas belajarnya itu uangnya harus hitungannya benar, terus fundamentalnya harus benar, lalu teknikal. Jadi kalau ada yang ngajarin saya nggak perlu fundamental, Anda cek dulu itu lulusan mana sih itu sebenarnya orang yang ngomong seperti itu. Nah, habis itu di YouTube saya ini pasti banyak komen, wah gitu ya. Kenapa saya bilang keras-keras banget, bagus juga. Cuman kalau Anda gunakan Anda gunakan teknikal, coba yang logis gitu, teknikalnya yang bisa membaca fundamental.
Ada yang namanya sekarang pakai artificial intelligence, pakai AI atau ya gampangnya lah pakai bahasa Indonesia kecerdasan buatan ya. Kalau dia pakai kecerdasan buatan boleh lah gitu loh. Karena pada prinsipnya si Garry Kasparov pun dikalahkan sama superkomputer IBM itu juga pakai kecerdasan buatan pada tahun 97. Dan kalau yang robot-robot sekarang itu mah bukan robot pakai kecerdasan buatan, itu mah pakai pikirannya si pembuat aja, maunya begitu gitu loh. Dan nggak ada yang otomatis. Saya belum lihat ada yang otomatis. Mungkin minggu depan kita akan bahas masalah master trader mungkin. Tapi yang jelas bahwa technical analysis adanya di belakang. Kalau Anda taruhnya di depan, siap-siap top up, kalau nggak uang Anda habis. Sebenarnya trading ini kalau saat ini itu banyak banget orang yang punya masalah dengan sekolah karena sekolahnya harus online dan segala macam ya. Tapi belajar di forex itu akhirnya juga bisa membuat mereka jauh lebih baik. Mereka strategi itu sebenarnya meramal. Strategi untuk meramal harga ke depannya. Dan tentunya bukan hanya orang seperti kita yang mampu, anak 17 tahun juga mampu untuk ngikutin ini. Yang ujung-ujungnya tahun ini lebih dari 200 orang, dan tahun 2020 ini memang Corona sedang banyak sekali, sehingga memang ada sedikit penurunan. Kenapa? Ya kita harus mengerti bahwa kita nggak boleh berkumpul banyak-banyak, jadi wajar saja kalau misalnya ini adalah yang ikut di di tahun 2020, baik di dalam kota maupun di luar kota. Tapi yang jelas Anda bisa lakukan konsultasi kapanpun Anda mau. Kita adanya di kantor kok, bukan di ruko, bukan di bukan ngadainnya di kafe yang nanti ujungnya kafenya hilang, kitanya repot lagi. Ya kan? Tapi apapun itu Bapak dan Ibu, kalau Anda kepingin jadi pilot, Anda butuh waktu 5 tahun gitu ya. Anda kepingin jadi pengacara juga seperti itu, jadi dokter juga mungkin lebih lama. Kalau Anda mau jadi atlet, Anda juga harus berlatih dengan cukup kuatnya. Masalahnya pas mau jadi trader kepinginnya besok gitu, itu udah salah. Anda yuk belajar dulu. Anda mau belajar dari YouTube juga boleh. Ini adalah YouTube di mana Anda bisa lihat member-member kami ada semua kok di sini ya. Dan untuk dalam waktu dekat kita bisa adakan di Jakarta itu kalau nggak Kamis, hari Jumat untuk adakan workshopnya. Kalau untuk di Bali kita akan adakan pada tanggal 9 Agustus. Apabila ada yang kurang jelas informasi ini, Anda silahkan hubungi staf kami yang sudah mengundang Anda masuk ke dalam webinar ini. Baik, terima kasih Pak Joshua. Kalau kita berbicara banyak masalah, berapa sih kalau saya punya penghasilan 10 juta, modalnya berapa sih? Oke, Pak, kita luruskan dulu ya Pak. Kita yang akan lakukan trading. Maksudnya Bapak yang lakukan trading. Bukan orang lain yang melakukan tradingan untuk Bapak. Jadi maksudnya gini, Bapak punya uang lalu dititipin ke trader atau ke master trader atau dititipin ke robot segala macam, enggak ya. Jadi artinya Bapak sendiri yang harus mentradingkan. Nah, kalau Bapak mau mentradingkan, aturan mainnya itu sebagai pemula biasanya itu 2% dari equity, Pak. Mau berapapun lotnya terserah Bapak, tapi biasanya yang aman ya itu sekitar 2%, Pak. 2-5% itu udah bagus banget Pak sebagai pemula. Kalau udah agak lama sedikit itu biasanya 5-10% dari equity. Nah, kalau yang udah profesional banget gitu ya biasanya di atas 10, biasanya 10-20 per bulan gitu. Terus saya pernah lihat ada yang lebih dari 30, ya tinggal tungguin aja, tinggal tungguin berapa lama dia kolaps maksudnya. Juga nggak lama gitu, dapat 60-70% besoknya, Pak, 15 tahun saya di bisnis ini, tetap aja dibohongin, tetap aja dibohongin Pak gitu loh. Apapun itu gitu loh. Jangan percaya. Karena Bapak mungkin udah capek percaya sama banyak sekali
orang yang pernah menjanjikan apapun itu sama Bapak, dan itu juga kejadian sama saya, Pak. Yang benar apa gimana? Yang benar kita trading sendiri memang, Pak. Pakai uang sendiri, pakai edukasi sendiri, kita konsultasi sendiri. Kenapa? Karena karakter Bapak itulah yang menentukan sebenarnya tradingnya ceritanya bagaimana. Jadi patokannya adalah 2 sampai 5, 5 sampai 10 dan 10 ke atas. Itu udah profesional biasanya 10 ke atas. Tapi yang normal-normal itu adalah ya itu yang antara 5 sampai 10 gitu. Itu banyak dicari, Pak. Dan kami sedang mengakomodir trader-trader profesional yang memang 5 sampai 10, 5 sampai 15 gitu. Karena dengan uang yang sangat besar, tentu keuntungannya juga sangat besar, Pak. 5%, 10% dari berapa ratus miliar. Riz, emang ada Riz yang bakal naruh ratusan miliar? Ada, Pak. Kalau Bapak memang jago gitu, memang ada. Siapa? Di komunitas kami lah. Kami menyediakan follower-follower atau klien-klien yang mempunyai uang yang cukup banyak. Syaratnya apa? Syaratnya memang harus ikut member. Kalau enggak ya enggak bisa. Gimana ceritanya, Pak? Kami enggak kenal cara bertrading seseorang yang ada di Facebook misalnya, tiba-tiba dia akan menjadi pengelola investor-investor kami, yang nggak bakal bisa lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi biasanya adalah persentase dari equity ya Pak ya. Oke, makasih Pak Anda ya. Jika modal $1.000 lalu leverage-nya 1/500, untuk lot maksimalnya berapa? Ini agak sama pertanyaannya. Kenapa? Karena dua-duanya itu kebanyakan dikasih tahu sama nggak tahu siapa yang ngajarin itu. Atau konsultan, atau marketing, atau dari mentor mana saya nggak ngerti. Yang mereka ngajari money management itu mereka pasti ngajarinnya adalah risk and reward. Terus pokoknya kalau uangnya segini tuh sekian lot gitu loh. Pokoknya kalau ketarik itu nggak boleh lebih dari 10%. Drawdown itu segala macam pakai persentase. Pak, Bu, kalau mentor ngajarinnya kayak gitu, itu suruh belajar lagi aja mentor yang bener gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya bukan itu hitungannya. Saya udah bilang dari tadi di awal, zaman dulu tuh emas 1 gramnya itu 280.000. Sekarang 1 gramnya itu sampai 1 juta. Masa modalnya sama? Ini kita bicara modal, money management itu modal. Bukan masalah berapa, kalau berapa dolar, berapa lot ya, makanya saya punya 10.000 US dollar berapa lot ya gitu. Banyak pertanyaannya yang saya harus ajukan kepada Anda di trading di pair apa yang 10.000 itu. Kan 10.000 itu bisa cukup, bisa enggak. $1.000 itu bisa cukup malahan. Atau bisa enggak juga gitu ya. Tapi intinya bukan di sana. Intinya adalah pada saat kita trading di euro, lalu kita trading lagi di pound sterling, itu pasti modalnya berbeda. Karena sama aja kita beli handphone, modal jualan handphone, yang satunya Nokia, yang satunya Samsung, yang satunya lagi iPhone, itu modalnya beda. Dan di forex itu disamain semua. Gitu loh. Itu disamain semua. Dan aturannya tuh udah asal-asalan aja gitu. Suka-suka aja gitu. Habis trading gold, nanti goldnya masih open, kita hajar lagi pakai GBP gitu. Terus yang kayak gini nyaman saja gitu. Hitungannya nggak jelas gitu. Tapi boleh nggak risk dicampur-campur gitu? Ya boleh aja Pak, orang itu kon Bapak bukan kon saya, emang saya pikirin. Bercanda, tapi apapun itu Pak, money management bukan berbicara masalah itu. Apalagi Pak Mustafa bilang kalau menggunakan leverage 1/500 berapa? Pak, leverage nggak ada urusannya sama money management Pak. Leverage itu berdiri sendiri. Leverage itu kalau saya mau kasih tahu, itu kejahatan broker tingkat tinggi itu Pak. Supaya Bapak ngekliknya lebih banyak. Itu kalau di mall Pak, kayak zaman sekarang nih, banyakan sales gitu ya, banyakan jual diskon 70%, diskon 50%, padahal harga udah naikin 100% baru turunin 50%. Nah, lagu yang kayak gitulah. Leverage itu ya seperti itulah. Tapi membantu nggak leverage? Membantu buat yang pintar. Kalau yang buat yang blow on mah, leverage sangat berbahaya. Di siaran YouTube saya yang sebelum-belumnya nanti ada masalah leverage ya. Oke, Bapak punya open ini pasti open sell ini, nggak mungkin open buy ya kan? Yuk coba kita lihat yuk. Oh ini saya lagi ngeliatin siapa si gold gitu. Banyak
banyak teman-teman kita yang harus MC gara-gara gold ini, katanya udah tinggi. Bapak dan Ibu udah hidup belum? Udah hidup belum? Udah trading belum di tahun 2008? 2008 tuh harga gold naik dari 1000 ke 1900 dalam waktu 3 tahun. Dari 1000 ke 1900 dalam waktu 3 tahun. Jadi waktu saya trading itu 2008 ke 2011 itu candle sebelah kirinya nggak ada selama 3 tahun, Bapak. Ini baru berapa bulan aja udah pada rewel sih. Di-sell lagi, udah tahu harga naik terus. Oke, Bapak kepingin bicara masalah euro grafiknya. Iya. Kalau grafiknya ini anggaplah nge-sell-nya di sini gitu kan, di paling bawah lah di sini 1200 gitu. Kalau paling gampang kan kita ngelihatnya ke kiri ya Pak. Pada saat kita nge-sell di daerah ini, kita lihatnya ke kiri selanjutnya sebenarnya ini kan. Lalu nanti ini gitu. Oke. Nanti dia naik lagi. Oke, kita ambil yang Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 layer. Oke. Kapan biasanya ini akan kembali? Biasanya 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Tapi kalau untuk euro sih kayaknya enggak ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu Pak. 7 minggu pullback-nya kan ada daerah-daerah sini ya Pak. Oke, kalau dia mau naik terus, tandanya harus ada koreksi. Koreksinya biasanya berapa banyak Pak? Biasanya 50% gitu kan. Ya di daerah sini lah Pak, kalau dia koreksi. Yang paling gampang sebenarnya. 1.1552, 1.1467. Kalau koreksi paling ke situ Pak. Untuk itu Bapak harus average. Ya. Kalau Anda plotting dari sini, Anda average dari sini. Ya kalau didiemin aja ya pasti balik lagi. Bapak dan Ibu, ini hanya suatu peluang. Dia akan kembali ke sini. Tapi intinya kalau dia mau jebol juga bisa-bisa saja. Kalau tingkat kematian di Eropa untuk COVID-19 ini jauh lebih tinggi. Karena kita udah tahu bahwa Eropa ini utangnya banyak banget. Oke, Bapak Ibu kalau saya cerita-cerita gini ini yang namanya fundamental ya. Jadi bukan data-data ekonomi kayak Forex Factory, itu mah data doang. Yang saya cerita ini nantinya dijadikan data sama Forex Factory. Nah dari data itu baru dianalisa. Oke. Dari situ baru ketemu buy apa sell. Dari ketemu buy sama sell baru kita ngomong teknikalnya. Sesederhana itu, sederhana banget. Jadi intinya cuma fundamental baru teknikal. Kira-kira seperti itu. Yuk Bapak hitung-hitungan saja. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Colong hitung ada nggak yang sepanjang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung ada candle 1 balik. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi judulnya yang perlu kita lihat. Itu sebenarnya data ekonominya. Apakah Eropa lebih baik dibandingkan Amerika? Enggak juga. Itu kenapa? Karena memang dolarnya sedang melemah. Mengapa dolarnya melemah? Karena mereka jauh lebih banyak membuang US dollarnya untuk membeli saham-saham yang ada di Wall Street. Nah, kalau kita lihat monthly-nya 1, 2, ini Pak, ceritanya kan cuman cerita-cerita, inilah maksimalnya 1.1879. Mungkin agak berat di level-level situ Pak. 1745 sampai 1879, agak berat euro di situ. Entry-nya di mana? Ya mulai dari sini di entry-nya. Untuk average dari euro. Dan kalau kita lihat
apabila ini terjadi semua, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 average. Kira-kira seperti itu. Balik nggak? Balik. Jadi kalau ada mentor atau konsultan bilang, wah sekarang harga kan nggak ketahuan Pak, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu mentor atau konsultan suruh berhenti aja tuh, sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Pasti itu sekolah SD-nya SD negeri online biasanya. Jadi mau nggak mau ya Bapak dan Ibu, setelah kita tahu uangnya benar, arahnya benar, ngapain juga pakai stop loss. Dan yang terakhir ada entry-nya kita gunakan technical, entry-nya gunakan technical, lalu take profit-nya juga gunakan technical. Untuk itu, maka dengan MM yang bagus, arah yang benar, entry yang benar, kita nggak perlu takut kok. Trading itu hal yang biasa dan gampang-gampang aja. Yang nggak biasa yang gimana? Yang gara-gara Anda buru-buru tradingnya. Buat saya yang namanya buy itu hanya 10%, sell itu adalah 10%, wait and see itu adalah 80%. Jadi trading itu adalah menunggu sebenarnya, menunggu suatu momen. Anda harusnya menunggu, bukan dikit-dikit entry. Memang market punya Anda. Enggak lah ya, karena kita bukan berjudi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang kira-kira menarik untuk Bapak dan Ibu. Silakan saja titipkan tema yang akan Anda tanyakan ke Pak Joshua atau ke Instagram saya atau ke yang ngundang Anda di sini. Saya kepingin pembahasannya A misalnya. Nanti akan coba kami penuhi permintaan Anda. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat sore dan selamat bertransaksi. Terima kasih Pak Joshua.